Pura-pura tahu fisika, ada banyak isinya, ada materi belajar fisika. Hi everyone, welcome back to channel Pura-pura tahu fisika. Video ini merupakan part kedua dari video materi fisika energi kelas 10, energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel Pura-pura tahu fisika. Let's enjoy this video. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha dengan satuannya Joule. Seperti yang sudah teman-teman dengarkan barusan dalam lagu fisika berjudul Energi, energi diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan suatu usaha dengan satuan internasionalnya Joule. By the way, kita kan setiap harinya pasti menggunakan energi ya guys, baik di rumah maupun di sekolah. Bagaimana ya cara kita menghemat energi tersebut? Yuk, tonton videonya sampai selesai untuk mengetahui beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menghemat energi di rumah dan di sekolah. Menghemat energi di rumah. Kemajuan teknologi dan perubahan zaman rupanya telah membuat pasokan energi semakin menipis loh. Selain itu, penggunaan energi termasuk memiliki pengaruh besar terhadap emisi gas rumah kaca. Jadi, teman-teman perlu banget nih untuk mulai ikut melakukan aksi hemat energi. Gampang banget kok caranya. Berikut adalah beberapa upaya menghemat energi di rumah. Yang pertama, matikan lampu jika tidak digunakan. Cara menghemat energi yang pertama dan paling sederhana tanpa harus membeli produk hemat energi adalah dengan mematikan lampu dan berbagai peralatan lain di dalam rumah jika memang sedang tidak dibutuhkan atau tidak dipakai. Yang kedua, gunakan cahaya alami. Untuk teman-teman yang kebetulan punya rumah atau jenis tempat tinggal lain dengan jendela, maka kamu termasuk beruntung nih. Karena saat siang hari, kamu tidak akan susah untuk mempraktekkan cara menghemat energi. Jika cuaca sedang mendukung, yaitu saat matahari sedang bersinar cerah, kamu cukup buka saja jendela di rumah supaya tidak perlu menyalakan lampu. Jika sinar mataharinya sedang sangat terik, misalnya saat tengah hari, maka kamu bisa pasang tirai tipis di jendela supaya cahaya matahari lebih tersamarkan, tapi tetap menerangi area dalam rumah. Yang ketiga, keringkan baju secara alami. Cara menghemat energi listrik di rumah tidak hanya dari lampu loh, tapi juga dari berbagai produk elektronik lain seperti mesin cuci. Saat sedang musim kemarau, kamu bisa keringkan baju secara alami dengan menggunakan sinar matahari. Jadi, kamu hanya menggunakan mesin cuci untuk mencuci dan bilas tanpa dikeringkan. Alhasil, penggunaan energi listrik di rumah kamu jadi berkurang. Yang keempat, hilangkan kebiasaan charge sepanjang malam. Hayo, siapa nih yang suka meninggalkan smartphone, tab, atau laptop dengan kabel charger yang terus menancap di stop kontak sepanjang malam? Sebaiknya mulai sekarang teman-teman mengecas perangkat bukan saat akan sedang tidur ya. Lalu, jika baterai perangkat kamu memang sudah penuh, sebaiknya langsung cabut kabel cas supaya energi listrik tidak terbuang sia-sia. Kepala dari charger juga jangan lupa untuk dilepas dari stop kontak. Kelima, gunakan pengering rambut saat benar-benar dibutuhkan. Jika kebetulan kamu sedang tidak ada aktivitas di luar rumah setelah mencuci rambut, maka biarkan saja rambut kamu kering dengan sendirinya alias secara alami.
Jadi, gunakan hairdryer saat kamu memang benar-benar membutuhkannya. Cara ini bukan hanya efisien dalam menghemat energi listrik, tapi juga mengurangi dampak kerusakan rambut akibat pengering loh. Keenam, jangan boros air. Cara menghemat energi di lingkungan rumah lainnya adalah dengan kamu bijak menggunakan air. Gunakan saja air secukupnya untuk mandi, mencuci mobil atau motor, dan lainnya. Karena jika kamu membiarkan air terus mengalir padahal tidak dibutuhkan, sama juga dengan kamu boros listrik. Ketujuh, memasang timer pada alat pendingin udara atau AC. Sebagian orang memang paling tidak bisa sih jika tidak menggunakan pendingin ruangan, apalagi di kota-kota yang bersuhu panas lebih tinggi seperti Jakarta, Bekasi, dan Surabaya. Tenang, kamu tetap bisa kok menggunakan pendingin ruangan, tapi coba biasakan untuk menggunakan timer. Coba atur timer untuk mematikan pendingin saat tengah malam atau beberapa waktu saat kira-kira ruangan sudah memiliki suhu yang lebih sejuk. Lalu, jika ruangan sedang tidak digunakan, jangan lupa matikan AC sebagai salah satu cara menghemat energi. Kedelapan, matikan TV secara penuh. Mungkin teman-teman banyak yang mengira tombol yang ada pada remote untuk mematikan TV sudah secara benar-benar memotong daya yang mengalir. Padahal dengan mematikan TV melalui remote hanya akan menempatkan TV pada mode standby dan listrik masih akan tetap mengalir sampai kamu benar-benar mencabut kabel pada TV. Mematikan TV secara benar merupakan hal yang sangat sederhana namun sering kita lupakan. Kesembilan, menggunakan perangkat rumah yang hemat daya. Cara untuk menghemat energi berikutnya adalah dengan mulai menggunakan perangkat elektronik pada rumah yang hemat daya. Sebagai contoh, carilah penanak nasi yang berkapasitas sesuai dengan jumlah anggota keluarga kamu agar daya yang dikeluarkannya tidak terlalu besar dan sesuai dengan yang dibutuhkan saja. Ke-10, mencabut rice cooker jika sudah tidak digunakan. Kurangilah untuk menggunakan fitur penghangat karena daya listrik yang digunakannya cukup besar dan bisa membuat tagihan listrik kamu meningkat. Ke-11, membuat jadwal mencuci pakaian. Pastikanlah agar kamu mempunyai jadwal mencuci pakaian kamu sendiri dengan tetap setiap minggunya. Dengan membuat jadwal sendiri, kamu bisa menghemat pemakaian air untuk mencuci baju sekaligus tidak menggunakan mesin cuci terlalu sering. Nah, setelah kita mengetahui beberapa cara menghemat energi di rumah, selanjutnya kita akan mengetahui beberapa cara menghemat energi di sekolah. Sebenarnya, cara menghemat energi di sekolah mempunyai beberapa cara yang sama dengan cara menghemat energi di rumah. Contohnya seperti matikan lampu jika tidak digunakan, gunakan cahaya alami, jangan boros air, dan memasang timer pada alat pendingin ruangan atau AC. Selain dari keempat cara tersebut, ada cara lain yang perlu dilakukan oleh para pelajar loh. Berikut adalah beberapa cara lainnya yang bisa digunakan untuk menghemat energi di sekolah. Yang pertama, menggunakan LCD proyektor dan komputer atau laptop seperlunya. Seperti yang teman-teman ketahui dan rasakan, semenjak memasuki kurikulum baru, kita lebih sering belajar menggunakan PowerPoint atau PPT dengan LCD proyektor dan komputer atau laptop, bukan? Jika telah selesai digunakan, pastikan bahwa komputer atau laptop yang digunakan sudah dalam keadaan shutdown. Jika komputer atau laptop hanya dalam mode sleep, meskipun layar mati, maka komputer atau laptop masih menyerap energi.
Kedua, yaitu gunakan transportasi umum daripada kendaraan pribadi. Jadi, bahan bakar minyak atau disingkat BBM termasuk salah satu produk yang berasal dari minyak bumi yang sudah diolah dengan sedemikian rupa. Cadangan dari minyak bumi sendiri kian hari sudah semakin menipis nih. Salah satu upaya yang bisa teman-teman lakukan agar cadangan minyak bumi ini tidak cepat habis adalah dengan lebih sering menggunakan kendaraan umum daripada motor atau mobil pribadi. Tindakan ini juga bisa banget ikut mengurangi jumlah polusi udara di Indonesia loh. Eits, jangan salah, teman-teman juga bisa kok menggunakan kendaraan pribadi, tapi kendaraan pribadinya berupa sepeda ya. Tapi diperuntukkan untuk yang jarak dari rumah ke sekolahnya dekat ya. Yang mempunyai jarak dari rumah ke sekolah lumayan jauh, sebaiknya teman-teman gunakan kendaraan umum seperti bus sekolah. Nah guys, itu tadi beberapa cara yang dapat pelajar lakukan untuk menghemat energi baik di rumah maupun di sekolah. Lalu, apa sih keuntungan kita menghemat energi? Salah satunya yaitu berkurangnya pengeluaran biaya untuk membayar tagihan listrik ataupun pemakaian air. Keuntungan berikutnya yang bisa dirasakan dalam jangka waktu yang panjang adalah untuk menjaga sumber daya alam yang jumlahnya saat ini sudah semakin sedikit dan menyisakannya untuk di masa depan. Sekian beberapa cara yang dapat dilakukan pelajar untuk menghemat energi di rumah dan di sekolah. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel Pura-Pura Tahu Fisika. Semoga bermanfaat and thanks for watching. Terima kasih. Bye! Bentuk utama energi yaitu energi mekanik, energi kalori.